kali ini kita mau coba bedah gimana sebuah nama yang dulunya identik banget sama kemegahan dan inovasi, yaitu Persia, sekarang ini seringnya cuma kita kaitkan sama judul-judul berita yang, ya, menegangkan. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana narasinya bisa berubah. Dan inilah inti dari persepsi modern itu. Kutipan ini tuh ngena banget, ngerangkum gimana dunia sekarang seringkali ngelihat Iran. Bukan lagi lewat sejarahnya yang ribuan tahun, tapi ya lewat lensa konflik yang kita tonton di layar TV. Jadi, citra modernnya ya seputar rudal dan berita. Sebuah narasi yang kuat banget yang dibentuk oleh kejadian-kejadian terkini yang kita lihat hampir setiap hari. Tapi, pertanyaannya, apa cerita ini udah lengkap? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apa iya cerita mereka selalu tentang hal ini? Kayaknya untuk nemuin jawabannya, kita harus putar waktu jauh banget ke belakang, ke masa sebelum ada televisi dan berita utama. Yuk kita mundur ke masa lalu buat kenalan sama identitas asli dari wilayah ini, Kekaisaran Persia yang legendaris. Ini poin yang krusial banget. Jauh sebelum nama Iran dikenal di seluruh dunia, tanah ini adalah rumah bagi salah satu peradaban paling ambisius dan berpengaruh dalam sejarah, bangsa Persia. Dan kekaisaran ini dipimpin oleh nama-nama yang sampai sekarang masih menggema dalam sejarah. Penguasa seperti Darius Agung dan Xerxes, mereka ini bukan sekedar raja loh, mereka itu arsitek dari sebuah ambisi yang luar biasa besar. Dan coba deh lihat skala ambisi mereka. Tujuannya itu bukan cuma menaklukkan 1-2 wilayah, tapi untuk menyatukan separuh dunia yang dikenal pada saat itu menjadi satu kekaisaran tunggal. Sebuah visi yang benar-benar mengubah peta dunia. Jadi, kayak apa sih puncak kejayaan Persia itu? Apa aja yang bikin mereka begitu hebat? Bayangin aja, mereka membangun istana-istana super megah yang jadi bukti nyata kekayaan dan kehebatan mereka. Bangunan seperti di Persepolis itu bukan cuma tempat tinggal raja, tapi semacam panggung untuk mememerkan kekuatan dan kemewahan kekaisaran kepada seluruh dunia. Tulang punggung kekuatan militer mereka adalah pasukan elit yang legendaris yang dikenal sebagai The Immortals atau pasukan abadi. Mereka adalah kekuatan yang ditakuti di seluruh dunia kuno, sebuah simbol disiplin dan keberanian yang gak tergoyahkan. Tapi inovasi mereka nggak cuma di bidang militer, mereka membangun jalan kerajaan, sebuah jaringan jalan raya canggih yang panjangnya lebih dari 2.500 km yang menghubungkan seluruh kekaisaran. Ini bisa dibilang internetnya dunia kuno yang dibangun ribuan tahun sebelum ada GPS. Jadi kalau kita rangkum, ya inilah kekaisaran Persia di puncaknya. Penuh dengan inovasi teknis, kekuatan militer yang nggak tertandingi, dan diselimuti oleh aura kejayaan yang abadi. Oke, sekarang mari kita sandingkan kedua narasi ini. Persia kuno yang agung tadi dengan Iran modern yang kita kenal sekarang. Kontrasnya bakal tajam banget. Slide ini merangkum pergeseran dramatis itu dengan sangat jelas. Di satu sisi, kita punya kekaisaran Persia, dipimpin oleh tokoh legendaris dengan ambisi global dan meninggalkan warisan fisik yang abadi. Di sisi lain, citra modernnya sering direduksi jadi sekedar subjek berita utama tentang konflik. Ini kan sebuah transformasi yang luar biasa ya, dari pembangun peradaban menjadi cuma sekedar titik panas di peta geopolitik. Gimana bisa warisan yang sekaya itu tertutup oleh narasi yang begitu sempit? Kutipan ini menjelaskan dengan sempurna gimana pergeseran itu bisa terjadi. Sejarah besar memang tercatat di buku, tapi perhatian kita sehari-hari adanya di lini masa media sosial kan? Di dunia yang serba cepat ini, berita hari ini dengan mudahnya menenggelamkan gema kejayaan dari ribuan tahun yang lalu. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting untuk direnungkan. Siapa yang memegang pena untuk menulis narasi sebuah bangsa? Apakah itu para sejarawan? Ataukah berita utama hari ini? Dan bagaimana sebuah kisah yang begitu besar bisa berubah seiring berjalannya waktu?